di dalam jamaah jangan sampai terpengaruh. Kalau bisa berpengaruh, apa ada yang terpengaruh? Ada, Pak. Karena di medsos sekarang jarang orang nggak punya HP. Itu banyak jebakan-jebakan ternyata. Ini di desa kita juga ada yang terpengaruh, di Jatimulya juga ada. Kemarin ketemu Pak Jiwo waktu ada NDC. Sudah didatangi langsung sama Pak Jiwo itu. Sudah terang-terangan menyatakan ini yang keluarnya terpengaruh dari medsos ini biasanya kata-katanya nggak bilang dari jamaah, tapi keluar kata-katanya itu saya sudah hijrah gitu loh. Ini kata-kata JRKSS ini hijrah ya. Ini ternyata di medsos kalau kita nggak hati-hati, dalam satu keluarga semuanya punya HP, kalau nggak diawasi istrinya bisa kena. Cara nggak sadar buka-buka medsos itu, medsos media, medsos media sosial ya. Secara tidak sadar kena jebakan. Medsos itu menteri sosial ya. Medsos gitu. Secara tidak sadar itu kena jebakan, kena apa namanya ranjau gitu. Barangkali akan saya ingatkan kembali nih, ranjau yang dilarang kita di stop, dilarang kita mengeklik, melihat komen-komen dan nge-share. Itu channel-channel atau YouTube berikut ini, boleh dicatat. Soalnya yang terpengaruh ini akhir-akhir ini udah ada, cuman belum dilaporkan ke, harusnya, karena orang yang sudah keluar terpengaruh, keluar dari jamaah berarti lepas dari zilullah, dari naungan Allah. Berarti orang itu sudah tidak bisa mendapat haknya, ramutan dari jamaah, baik hidupnya maupun kematiannya. Jangan sampai ada satu keluarga, ada satu orang yang terpengaruh, kemudian oleh Allah dicabut umurnya, meninggal, dilaporkan ke jamaah, kemudian minta diramut kematiannya secara jamaah. Jangan sampai, karena hak ramutannya itu sudah habis ya, karena sudah lepas dari zilullah. Maka kalau di kelompok-kelompok itu ada yang terpengaruh dengan jelas, itu segera dilaporkan untuk catatan ya, untuk catatan, untuk bahwa di desa kita itu ada. Jangan sampai tidak dilaporkan. Yang dilarang jamaah mengeklik dan lain sebagainya ya, melihat komen-komen dan lain sebagainya. Satu, channel generasi penerus. Jadi judulnya itu bikin jebakan-jebakan. Channel generasi penerus. Dua, channel takwil subhat. Nomor tiga, channel kawan hijrah. Ini kalau yang sudah keluar biasanya sudah sambung ke sana, walaupun lewat sosmed itu dia berkatanya bukan keluar dari jamaah, tapi saya sudah hijrah. Mungkin sudah diajarin dari sana itu. Hijrah. Yang nomor 4, channel sahabat 354. Nah itu, jadi judulnya itu bikin jebakan gitu. Sahabat 354. Yang nomor 5, channel sedulur hijrah, sedulur hijrah.
Yang nomor 6 channel Ribat Alis Salim. Nomor 7 channel Abu Salma Abdullah. 8 channel Ana Pernah Murtad. Ana Pernah Murtad. Yang 9 channel Pradana Maja. Pradana Maja. 10 channel Mubalik Hijrah. 11 channel Paradigma Baru. 12 channel Tolstoy Potimikin. 13 channel Ayo Mondok, ajak mondok. 14 channel Fairil Anas TV. 15 ANB channel. 16 Cak Lupis Official. Ada 16. Jadi karena akun-akun tersebut bukan merupakan milik kita jamaah ya, melainkan ini ranjau-ranjau dari YRK ya. Jadi jangan sampai coba-coba penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin az-zaighin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan nikmat tetap semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan tetap membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat saudara tua kita yang ada di Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Kita akan menanggapi sebuah rekaman yang kemarin diupload oleh admin tentang bagaimana pemagaran yang dilakukan oleh pengurus desa atau pengurus daerah di Bekasi Timur, tentang apa yang kemarin sudah beredar tentang pencekalan atau dilarangnya jamaah-jamaah membuka YouTube yang termasuk di dalamnya ada ribat aklis salim yang beliau menyebut dengan istilah ribat alis salim, aklis salim. Sebenarnya ribat aklis salim, namun beliau membacanya ribat alis salim, insyaallah begitu kurang lebihnya. Kita akan menanggapi bahwasanya kehati-hatiannya seorang pengurus, seorang jamaah ini untuk memagari jamaahnya agar tidak terpengaruh oleh para mantan begitu luar biasa. Dan lagi-lagi itu karena memang mereka kebobolan, banyak yang sadar, banyak yang mulai sadar, banyak yang membuka-buka media sosial yang sudah di genggaman tangan, artinya HP. Tak dipungkiri lagi bahwa HP itu adalah alat media yang sangat tepat, yang sangat luar biasa menghasilkan dakwah yang luar biasa, khususnya dakwah dalam hal membongkar takfir, membongkar hal-hal yang syubhat yang ditujukan kepada saudara tua kita Jokam Islam Jamaah 354. Sehingga beliau menyebutkan dengan istilah, beberapa kali disebutkan, jangan sampai kita semua mendengarkan, membuka YouTube channel-channel yang sudah dilarang oleh keimaman, karena sudah banyak yang terpengaruh, sudah banyak di desa kita juga ada, di daerah kita juga ada yang terpengaruh menurut informasi beliau seperti itu. Lalu di situ
Beliau juga menambahkan kalau sampai terpengaruh istri kita, anak kita atau saudara kita sampai terpengaruh mengikuti jejak-jejak orang yang hijrah dan beliau mengucapkan kata-kata hijrah dengan semacam menghina bahwa kita keluar yang lebih masa hijrah dan gitu kurang lebihnya, maka hak sebagai orang iman akan dicabut. Katanya seperti itu kurang lebihnya. Hak sebagai orang iman dicabut, dhilullahnya dicabut, naungan Allahnya dicabut. Artinya jangan sampai kalau ada saudara-saudara yang sudah keluar, kemudian saudaranya keluar dari jamaah dan meninggal dunia, maka dia minta diramut oleh jokam dan sebagainya, dan itu seakan-akan menjadi senjata yang terus dikembur-kemburkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, sebenarnya ucapan seperti ini menunjukkan justru akan menjadikan serangan balik, menjadikan bahasanya bayan yang jelas, yang terang bahwasanya golongan ini benar-benar menerapkan takfir. Bahkan kalau kita sebutkan, beliau ini tidak menyebutkan fatonah bitonah budi luhur. Fatonah bitonah budi luhur yaitu tipu-tipu kepada masyarakat seakan-akan berbuat baik, seakan-akan berlaku baik, seakan-akan memberikan kontribusi yang baik, namun di dalamnya benar-benar mengkafirkan selain golongannya, menganggap tidak sah selain golongannya, dan lain sebagainya. Tidak sah amalannya, bahasanya seperti itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, di situ disebutkan termasuk tidak diramut baik saat hidupnya maupun matinya. Naungan Allahnya tidak diterapkan lagi, haknya dia tidak punya hak untuk diramut karena sudah tidak jamaah lagi. Kalau kita ngaji, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, apa tuh hak-hak orang iman, termasuk menjawab salam. Haknya orang iman yang menjadi kewajiban orang lain, orang iman yang lain, termasuk radus salam, menjawab salam, kemudian nyambangi ketika sakit, kemudian menyolatkan, memandikan jenazah, kemudian mengantarkan sampai ke liang lahatnya, sampai ke kuburannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu kalau kita melihat secara umum hak-haknya orang Islam terhadap orang Islam yang lain yang harus dipenuhi oleh orang Islam yang lain. Namun sekali lagi ucapan bapak ini tadi, ucapan bapak ini yang sudah saya upload tadi kemarin itu menunjukkan bahwa benar-benar bahwa golongan ini penganut takfir. Golongan ini menganut takfir. Misalnya sudah nggak diramut jenazahnya, ya otomatis berarti kita dianggap sudah orang kafir misalnya. Padahal bagaimana pemberlakuan ketika kita misalnya jenazah benar-benar orang kafir, opo terus dijarni, bahasanya wong Jawa, opo terus dijarni. Misalnya kita hidup di suatu kompleks jamaah ini nih, kita meninggal dunia, kira-kira apa dibiarkan saja? Enggak mungkin dibiarkan saja. Umpama dibiarkan saja, siapa yang rugi sebenarnya? Yang rugi kan ya masyarakat yang hidup itu sendiri, tahu. Makanya ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, ini adalah sebuah penjagaan karena sudah saking bingungnya. Dan justru bapak ini membacakan channel-channel yang sudah disebutkan jumlahnya ada berapa, 16 atau berapa itu, justru akan menuai banyak reaksi positif dari kalangan jamaah milenial. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Akhirnya banyak orang-orang yang membuka, akhirnya pada orang-orang yang bahasanya penasaran. Kalau saya boleh jujur, ya jujur nggak apa-apa, kita jujur terus sayang. Ketika channel-channel kami disiarkan di pusat itu, ya di daerahan termasuk Ribat Akhli Salim, kemudian Perdana Maja, kemudian Asa Abdullah, itu saya melihat peningkatan dalam subscribe dan view penonton itu di hari daerahan itu lebih cepat. Subscribe-nya meningkat cepat itu, bahkan sampai sehari itu hampir 100 waktu itu ya, hampir 100 meningkat subscribe, penontonnya juga meningkat banyak. Nah, kenapa? Insya Allah dan kita khususkan billah, orang-orang yang ada di dalam ketika dibacakan justru malah penasaran.
Dan tidak jarang yang akhirnya tersangkut. Apa tersangkut? Akhirnya, oh ternyata benar ya. Yang diomongnya ternyata benar ya. Apa yang diomongkan ternyata benar ya. Kok enggak? Katanya seperti ini, seperti tidak terbukti sama sekali ya. Ucapan yang di dalam seperti tapi tidak terbukti sama sekali. Maka semakin Anda menyiarkan seperti ini, semakin mereka jamaah-jamaah akan semakin penasaran, dan itu harapan kami, harapan kita. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Segala cara kita tempuh, baik secara medsos yang sudah terkenal, yang sudah YouTube ini, namanya medsos bukan mensos ya. Kalau mensos itu menteri sosial, namanya medsos. Atau secara offline juga kita kadang-kadang dapat undangan-undangan nih untuk menjelaskan menjelaskan tentang kesesatan Jokam Islam Jamaah 354. Misal tadi malam saya pulang sampai sekitar jam 12, dijemput sekitar jam setengah 9 dari komunitas pemuda Insaf, komunitas pemuda Insaf Karanganyar ya, Kabupaten Karanganyar. Jadi satu Kabupaten Karanganyar itu kawan-kawan yang dulunya pernah di dunia hitam lah bahasanya, dunia hitam ya, dunia maasi, insya Allah. Beliau membuat komunitas Kopika namanya. Lalu saya kemarin dapat undangan untuk mengisi, dijemput sekitar jam setengah 9 pakai Innova, terus diantar pulang sampai jam setengah 12-an sampai rumah. Nah itu apa perlunya, yaitu sama kita menceritakan bahwasanya sama-sama pernah tersesat. Kalau kawan-kawan pemuda Insaf itu tersesat dari sisi hawa nafsunya atau ma'asi, kalau kita tersesat dari sisi syubhatnya. Mereka tersesat dalam sisi syahwatnya, kita tersesat dalam sisi syubhatnya. Kita ceritakan. Dan kita dan saya memagari kepada mereka, para pemuda-pemuda yang siap hijrah, yang dari ma'asi, maksudnya dari sebuah kemaksiatan untuk menuju kepada kebaikan. Kita berikan motivasi, jangan sampai terlena, jangan sampai terhipnotis, jangan sampai masuk golongan ini. Sehingga saya ceritakan dan cukup antusias kawan-kawan saat itu tadi malam ya. Makanya kita berbagai upaya kita lakukan, dan insya Allah biidznillah, bi'aunillah, dengan izin Allah dan pertolongan Allah, insya Allah akan memberikan hasil yang maksimal. Makanya saudaraku semua, manfaatkan dunia sosial, media sosial ini untuk dakwah kepada saudara-saudara tua kita ya. Ini mulai muncul di kawan-kawan di Blitar juga mulai muncul membuat membuat konten-konten yang bermanfaat. Monggo yang lain semakin banyak kantor-kantor, semakin banyak pembelaan terhadap kawan-kawan hijrah, semakin banyak penjelasan penyimpangan Jokam 354 Islam Jamaah, maka insya Allah semakin banyak pula mereka yang menyadari, yang sadar tentang kesalahannya. Oke, demikian ma'asyal muslimin hafizakumullah ta'ala, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.